Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam rangka Pondok Ramadan virtual MTSN Kota Pasuruan 2021. Mudah-mudahan anak-anak sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi sehat walafiat, dan mampu melaksanakan ibadah yang terbaik secara maksimal di bulan ini, yang pada saat ini kita sudah masuki hari ke-8. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui selama 7 hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekhilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan materi yang sangat urgen, yakni masalah sholat, di mana hari ini sudah diawali oleh pemateri yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika orang akan sholat, sedang sholat, dan selesai sholat. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan akan pentingnya sholat berjamaah. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, bahwa sholat merupakan tiang agama. Ketika kita mendirikan sholat, maka berarti kita mendirikan agama, dan sebaliknya ketika kita lalai dan meninggalkan sholat, maka berarti kita merobohkan agama. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, bahwa sholat itu tatkala dilakukan sendiri itu kadangkala kita bermalas-malas, ada rasa malas, atau mungkin kita sholat itu menurut kemauan kita, mau cepat mau lambat. Tetapi sholat itu perlu mengikuti aturan-aturan yang terbaik, apalagi sholat adalah dalam rangka komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai media agar sholat kita itu benar-benar baik dan diterima oleh Allah, maka Rasulullah menganjurkan sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya akan kelebihan dan keutamaan sholat berjamaah. Diterangkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat yang dilakukan secara berjamaah itu nilainya jauh lebih baik daripada sholat yang dilakukan sendiri dengan 27 derajat. Untuk itu tentunya kalau kita sebagai orang yang berakal sehat, pahala 1 dengan pahala 27 tentunya milih yang 27. Hanya orang yang sakitlah ketika ada 1 dengan 27 dia memilih 1. Mudah-mudahan anak-anak sekalian termasuk orang yang sehat mentalnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia dan berbangga hati, bahwa sholat berjamaah itu hakikatnya adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga bisa secara bersama, secara minimal, bisa secara maksimal. Minimal dikatakan sholat berjamaah itu kalau ada 2 orang,
di mana satu duduk di depan, berdiri di depan sebagai imam, kemudian satu di belakangnya berlaku sebagai makmum. Nah, ketika ini dilakukan maka itu sudah termasuk sholat berjamaah. Sehingga dalam hal ini ketika kita ingin mencari yang terbaik, ketika kita cari ada teman, ya sudah, ada satu orang, dua orang diajak untuk berjamaah, itu termasuk kita akan memperoleh nilai yang 27. Tetapi jamaah itu semakin banyak jamaahnya maka semakin baik. Kenapa? Karena ketika orang sholat berjamaah, yang satu ingat kepada Allah, karena sholat itu nilainya adalah ketika dia ingat kepada Allah. Sementara seringkali ketika kita sholat itu mulai dari takbir sampai salam, kita tidak tahu sama sekali, tidak ingat sama sekali dengan Allah. Maka dalam kondisi itulah ketika kita berjamaah, satu ingat, satu lupa, satu ingat, satu lupa. Dan di sini akan menarik semuanya diterima oleh Allah. Makanya ini pentingnya sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui, bagaimana hukumnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat yang dilakukan berjamaah secara bersama-sama ini hukumnya berbeda pendapat di antara beberapa ulama. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah, ada wajib kifayah. Artinya kewajiban yang bisa dilakukan secara perwakilan. Kalau sudah ada yang melakukan sholat jamaah, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sholat berjamaahnya hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat istimewa. Nah, yang terakhir inilah yang menjadikan pandangan sebagian besar dari para ulama, atau yang kita kenal dengan jumhur ulama. Anak-anak sekalian yang berbahagia, maka sekali lagi mengingat pentingnya berjamaah, hukumnya yang begitu istimewa, yakni sunat muakkad. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu selalu berjamaah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sholat jamaah itu hukumnya sunat muakkad, itu berlaku untuk sholat fardu dan sholat sunat yang tertentu. Tetapi untuk sholat Jumat maka wajib hukumnya berjamaah. Jadi kalau ada seorang sholat Jumat sendiri, maka itu bukan sholat Jumat. Kemudian untuk laki-laki ini sangat dianjurkan sholat jamaah di masjid. Sedangkan untuk perempuan maka hukumnya sholat berjamaah di masjid itu tidak dilarang dan bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dilakukan di rumah. Hal ini tentunya ada ilah atau penyebab-penyebab yang menyertainya. Kalau memang wanita itu tidak menimbulkan fitnah untuk sholat jamaah di masjid dan itu diniati semata-mata untuk syiar agama, maka itu yang terbaik. Tetapi ketika seorang wanita untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid ini akan mendatangkan mudarat, maka lebih baik dia sholat di rumah, sehingga sholatnya tidak terkontaminasi dengan fitnah. Nah, ini untuk perempuan.
Makanya diharapkan, dianjurkan bagi wanita yang ingin sholat berjamaah jangan bertingkah yang macam-macam, jangan berhias yang berlebih, sehingga ini akan mendatangkan mudarat bagi orang lain, termasuk bagi wanita itu sendiri. Jaga diri jauh lebih baik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hal ini bagaimana terkait dengan wanita yang sholat jamaah di masjid? Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, "Sallu ayyuhan nasu fi baitikum, fa inna afdal sholati sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah." Bahwa wahai para manusia, sholatlah di rumahmu, karena sebaik-baik sholat adalah sholatnya seorang perempuan di rumah, kecuali sholat maktubah, sholat wajib. Maka dalam hal ini sholat wajib bagi wanita sekali lagi dengan catatan yang tidak menimbulkan fitnah, diusahakan wanita pun bisa berjamaah di masjid. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian yang harus kita ketahui terkait dengan pelaksanaan sholat jamaah, ini tentunya ada aturan-aturan mainnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi bagi sahnya sholat jamaah adalah yang pertama, makmum wajib berniat menjadi seorang makmum. Jadi kalau dalam talaffuz niatnya itu usolli fardhu dzuri makmuman, itu wajib diucapkan oleh seorang makmum. Jadi dalam hati itu ketika seorang makmum melaksanakan sholat berjamaah, makmum itu ketika dalam takbiratul ihramnya harus berniat menjadi makmum. Kalau tidak berniat menjadi makmum, maka dia tidak dapat fadilah jamaah. Berbeda bagi seorang imam. Imam tidak wajib niat menjadi imam. Makanya ketika ada orang sholat sendiri misalnya, kemudian di belakang ada orang ikut berjamaah, maka otomatis yang pertama ini dapat fadilah jamaah walaupun tadi dia tidak berniat menjadi imam. Anak-anak yang saya banggakan, kemudian ini yang sering terjadi, bahkan kadang-kadang ini tidak harus terjadi. Ketika orang mau makmum dengan orang yang ada di depannya, biasanya sering jawil sama imam. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, karena ya kalau imamnya mentalnya siap, kalau yang di depan mentalnya tidak siap, begitu dijawil dia kaget, ini juga menjadi masalah. Makanya sebenarnya ketika berniat makmum bagi orang yang tidak sholat di depannya, tidak usah pakai jawil. Itu sudah menjadi sah sholat berjamaah. Yang penting dia satu niat menjadi makmum. Kemudian yang kedua, makmum harus mengikuti semua gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika makmum berdiri, imam berdiri, makmum juga berdiri. Imam sujud, makmum juga harus sujud. Tidak boleh imamnya sujud, makmumnya berdiri. Itu harus diikuti, semua gerakan imam harus diikuti oleh makmum. Kemudian berikutnya, gerakan
imam atau makmum itu wajib mengetahui gerakan imam. Oh, kapan makmumnya ruku, kapan makmumnya harus sujud, ini imam harus tahu. Makanya makmum tidak boleh terpisah oleh sekat yang menghalangi akan gerakan-gerakan dari imam. Ini harus tahu. Ketika tidak tahu itu, apakah tahunya dengan gerakan atau dengan suara, yang penting tahu. Tapi kalau putus tidak tahu apakah melalui suara atau gerakan, maka makmum tidak sah. Kemudian keduanya antara imam dan makmum itu berada dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Artinya tidak terhalang oleh pemisah yang bisa memisahkan antara imam dan makmum. Dan ini kaitannya adalah bagaimana imam makmum itu tahu mengetahui akan gerakan imam. Kemudian tempat berdiri antara imam dan makmum, imam harus di depan, sementara makmum harus di belakang. Ini tidak boleh makmumnya ada di depannya seorang imam, tidak boleh. Atau sama aja tidak boleh. Ini harus beda walaupun sedikit. Ini harus seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengambil tempat bagi seorang makmum terhadap imam? Kalau hanya berdua antara imam dan makmum, maka makmumnya ambil tempat di sebelah kanan imam, ke belakang sedikit. Kemudian nanti kalau ada yang datang lagi, maka makmum yang kedua ini mengambil di sebelah kiri imam. Kemudian setelah tahu demikian, nanti imam itu maju. Imam maju, kemudian dua makmum ini merapat. Atau mungkin makmumnya mundur kemudian merapat, sehingga makmumnya rapat, jangan sampai genggang satu sama lain. Ini yang harus dilakukan sebagai seorang kalau ingin melaksanakan jamaah yang benar. Kemudian bagaimana kalau jamaahnya banyak? Tata cara urutan shaf yang baik itu bagaimana? Sebenarnya siapapun boleh, di depan siapa, di belakang siapa, itu tidak masalah. Pokoknya jangan sampai dia makmum itu kalau misalnya mencampur antara laki dan perempuan, jangan sampai makmum perempuan ada di depan, makmum laki-laki di belakang, itu jangan sampai. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, ketika makmum itu banyak, tentunya yang harus kita lakukan adalah shaf yang pertama itu diisi oleh laki-laki yang lebih dewasa, lebih tua. Kemudian baru anak-anak, kemudian baru perempuan. Atau ini biasanya untuk kekhusyuan di dalam masjid, kalau anak-anak itu di belakang biasanya ramai. Bagaimana mengatasi itu? Bisa anak-anak itu berdampingan dengan orang tuanya, sehingga sholat jamaah bisa berjalan dengan setertib mungkin. Kemudian berikutnya, imam tidak boleh mengikuti atau makmum kepada orang lain. Artinya begini, misalnya ini ada orang sholat di depan, kemudian di sini makmum, kemudian ini kan antara imam dan makmum. Nah, ketika ada orang datang lagi kok makmum di sini, itu tidak boleh. Jadi imamnya harus satu. Tidak boleh makmum itu pada dua imam, tidak boleh. Jadi imamnya
tidak boleh sedang bermakmum kepada orang lain. Itu. Kemudian hendaklah sholat yang dilakukan oleh imam dan makmum itu sama. Artinya sama, tidak boleh misalnya orang yang sedang sholat gerhana kemudian makmumnya ikut sholat isya, tidak boleh, karena sholat gerhana aturannya beda dengan sholat isya. Jadi aturannya yang senada itu boleh, tapi kalau tidak senada maka tidak boleh berjamaah. Bagaimana kalau misalnya orang sholat fardu, imam kepada sholat sunnah? Kalau itu masih senada, misalnya sholat sunnah kan 2 rakaat, kemudian orang sholat fardu 4 rakaat, boleh, hanya ketika nanti sesudah imam sholat makmum menambah 2 rakaat, itu boleh. Kemudian berikutnya, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada seorang wanita. Sehebat apapun wanita tidak boleh menjadi imamnya seorang laki-laki, tidak boleh. Makanya ketika dalam keluarga misalnya ibu mau jamaah dengan anaknya yang laki-laki, maka ya laki-laki itu jadi imam. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang saya banggakan, imam itu harus lebih fasih dari makmumnya. Minimal bacaan imamnya itu benar, karena makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tidak sah. Ketika makmum melihat tahu imamnya sholatnya tidak sah, diteruskan ikut berjamaah, maka sholat makmum ini juga ikut tidak sah. Makanya hati-hati ketika memilih seorang imam. Jadi harus tahu. Demikian juga orang yang jadi imam itu harus tahu diri, apakah sholatnya benar atau sholatnya masih kurang pas. Nah ini, anak sekalian yang sangat saya banggakan, itulah aturan-aturan di dalam sholat berjamaah. Kemudian makmum itu ada 2 macam, ada namanya makmum masbuk, ada namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang menangi bacaan Fatihah bersama imam dalam rakaat pertama. Jadi rakaat pertama makmum itu bisa membaca Fatihah bersama imam sampai selesai Fatihah. Maka ini dan terusnya mengikuti imam, itu namanya makmum muwafiq. Nah, kemudian untuk makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menangi Fatihahnya imam. Baru saja Bismillahirrahmanirrahim, makmum rukuk, ya sudah ikut rukuk saja. Apakah dapat rakaat? Dapat. Bagaimana Fatihahnya? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi tidak usah harus ngoyok nyelesaikan Fatihah diselesaikan sampai imamnya sujud, tidak boleh. Itu tidak boleh, langsung ikut. Jadi Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, ada hal yang sangat penting terkait dengan makmum masbuk yang harus kita ketahui ketika makmum masbuk. Contoh misalnya yang sering terjadi, ini imam, ini makmum, ini imamnya sudah mau dalam kondisi rukuk, kemudian ini makmumnya ini, kemudian makmumnya Allahu Akbar, terus makmumnya rukuk. Ini kalau masih menangi imam ini tumaknina bersama imam baru sami Allah liman hamidah, sami Allah, ini dapat rakaat. Tetapi kalau misalnya seperti ini, makmum dalam kondisi rukuk,
Kemudian imam kondisi rukuk, ini makmum berdatang Allahu Akbar, baru ini tapi imam sudah gini. Sekali lagi, imam dan makmum begini, maka yang makmum semacam ini tidak dapat rokaat. Maka nanti setelah selesai salam imamnya, makmum nambah rokaat sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Ini harus kita sadari. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, ini terkait dengan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Ya tentunya sama-sama pahalanya 27 antara yang muwafiq dengan yang masbuk, apalagi yang hanya dapat salamnya imam. Boleh misalnya imam sudah tahiyat akhir, Allahu Akbar, langsung duduk ikut tahiyat akhir, tidak usah rukuk dan seterusnya, tidak langsung ikut tahiyat akhir. Kemudian imamnya salah, berarti kita masih dapat fadilah jamaah yang 27 tentunya nggak sama mulai yang dengan makmum yang muwafiq dengan makmum masbuk. Makanya anak-anak sekalian diupayakan ketika mau jamaah itu cepat-cepat segera ke masjid ketika adzan sudah dikumandangkan, biar kita tidak masbuk terus. Ini anak-anakku. Kemudian satu hal yang perlu kita ketahui, bagi seorang yang dibenci di satu daerah karena sering melanggar agama, norma-norma agama dilanggar sehingga masyarakat benci, jangan menjadi bertindak sebagai imam di tempat itu. Itu haram hukumnya. Karena apa? Orang yang diimami mesti dalam hatinya jengkel. Itu tidak boleh. Makanya seorang imam itu harus benar-benar tahu disenang bacaannya benar, kemudian tidak ada cacat bagi masyarakat sekitarnya. Ini seorang imam harus seperti itu. Kemudian imam itu harus bijaksana, jangan terlalu memanjangkan sholatnya kalau jamaahnya banyak. Boleh memanjangkan sholat kalau makmumnya sudah ada perjanjian, atau mungkin makmum dengan keluarga sholat berlama-lama berjamaah boleh. Tapi kalau berada di masjid jamaah umum, jangan diperlambat. Jadi sholat secukupnya. Nanti jangan sampai begitu membaca surat yang dibaca surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai akhirnya, nanti makmumnya buyar. Padahal makmum itu macam-macam kebutuhannya. Inilah seorang imam harus bijaksana. Ini terkait dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak sekalian benar-benar kita mampu melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian saya selipkan sini terkait hal yang sangat penting juga, terkait dengan sholat jamak dan qashar. Seringkali ketika kita bepergian, gimana kalau kita bepergian jauh, sholat kita bagaimana? Maka dalam Islam itu selalu memberikan kemudahan. Islam tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan manusia. Maka ketika dalam kondisi pergian yang capek, maka Allah memberikan rukhsah dengan adanya istilah sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu mengumpulkan dua sholat waktu yang berbeda menjadi satu. Yang boleh dijamak apa? Yang boleh dijamak itu zuhur dan asar, boleh jadikan satu. Maghrib dan isya itu yang boleh dijamak. Jadi jamak itu yang boleh dikumpulkan menjadi satu itu adalah jamak sholat duhur duhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak bisa. Ini sholat yang menjadi jamak. Nah, sholat itu ada jamak, itu ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir.
Salat zuhur dan asar yang dilakukan di salat di waktu zuhur, maka itu namanya jamak takdim. Sedangkan zuhur dan asar dilakukan di salat waktu asar, namanya jamak takhir. Demikian juga salat isya dan maghrib. Kalau maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau maghrib dan isya dilakukan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, ini tentunya ada aturan-aturan kapan kita boleh menjamak sholat, menjamak dan qadha sholat. Ini ketika kita bepergian minimal 90 km minimal. Lebih dari itu boleh, kurang dari itu tidak boleh. Ini adalah khusus di dalam agama. Jadi agama Islam selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Kemudian yang harus kita ketahui terkait dengan jamak, tentunya kalau kita itu ingin jamak takhir, misalnya dalam perjalanan sholat zuhur dan asar, sudah nanti saya jamak takhir saja, maka ketika waktu zuhur sudah wajib niat, saya nanti akan jamak di waktu asar. Nah, kalau waktu zuhur belum niat, tidak niat jamak takdir, jamak takhir, maka ini tidak boleh. Jadi jamak takhir ini sudah harus niat di awal. Ini harus. Nah, untuk bagaimana niatnya? Kalau talafud niatnya, talafud melafadzkan niatnya itu usolli fardhu zuhri fardhu asri jam'at takdimin. Tapi itu talafud dunia. Yang penting tidak tertutup. Yang penting hatinya, ya Allah, saya niat sholat zuhur asar jamak. Kalau kosor, jadi kosor. Nah, bagaimana kosor sholat? Kosor sholat itu meringkas sholat. Yang boleh diringkas itu adalah sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Berarti kosor, sholat yang dikosor adalah sholat zuhur, sholat asar dan isya. Maghrib tidak boleh dikosor. Kalau maghrib dikosor nanti tinggal 1,5, tidak boleh. Jadi yang boleh dikosor adalah sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat dan isya menjadi 2 rakaat. Itu yang boleh dikosor. Dengan catatan sama, minimal dalam bepergian sejauh 90 km. Itu minimal. Makanya sekalian yang berbahagia, ini pentingnya sholat sampai dalam bepergian pun Allah memberikan kemudahan. Jangan sampai sholat itu kita tinggalkan. Jangan sampai. Walaupun nanti perjalanan saya, nanti kalau saya jamak takhir nanti capek. Yang penting sholat jamak itu sudah dalam perjalanan. Kalau masih di rumah, mau berangkat ke misalnya ke Lamongan misalnya, di rumah sudah dijamak takdim, tidak boleh. Jadi harus keluar dulu, harus keluar dari rumah, karena kalau masih di rumah kan belum pergi namanya. Jadi harus keluar dulu dari rumah. Itu kalau jamak takdim. Makanya ini yang harus kita pergian. Sekali lagi, sholat jamak qashar itu hanya berlaku bagi musafir, orang yang sedang bepergian. Makanya tidak boleh sholat jamak di rumah, tidak boleh. Ini anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Begitu pentingnya sholat, sampai Allah berikan kemudahan bagaimana aturan-aturan sholat bagi orang yang memang dalam kondisi tertentu, termasuk pergian, bagaimana sholatnya tetap terjaga. Maka ada hukum sholat jamak dan qashar. Ini anak-anak sekalian yang berbahagia, sholat dan sholat. Ingat, sholat itu yang paling penting dalam agama. Sholat itu adalah ujung tombak dari segala macam ibadah. Makanya ketika orang lalai sholat, maka ancamannya wawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya karena alladzina hum an sholatihim sahun.
Makanya kita jangan sampai lalai dalam sholat kita, jaga ke syarat rukunya dijaga, itu semuanya kita jaga sehingga sholat kita sah sesuai dengan aturan yang kita ketahui. Demikian anak sekalian yang berbahagia, materi untuk saat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.